Halo guys, kembali lagi di channel Android for Zaman Now dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bincang bola bersama Bung Bima. Halo Bung Bima, apa kabar Bung Bima? Baru cukur rambut Halo Bung ya Bima. Andre, iya cukur nih, minggu lalu gue baru cukur. Iya, kemarin di video-video sebelumnya tuh tebal tebal banget Gondrong ya. rambutnya. Iya iya. Gue kali ini gondrong tuh setahun, belum ada setahun malah, baru berapa ya berarti ya, September, dari September ke bulan Juli tuh kali ini. Hmm, iya iya iya, keren keren. Kalau sebelumnya, sebelum gue cukur September tuh gue 2 tahun nggak cukur. Oh 2 tahun. Terus ini Iya, abis itu cukur. iya cukur. Oke. Oke, kita tidak membahas cukur dari Bung Bima. Coba. Iya, nih gue hanya sekedar Iya. kasih tahu aja. Oke oke. Siap. Gimana nih Bung Bima, menurut Bung Bima, ada transfer-transfer yang, sangat, apa istilahnya, menakjubkan nih. Tentunya dari, apa, Bayern Munchen ya. Bayern Munchen yang bisa dibilang, harus terpaksa melepaskan Lewandowski ke Barcelona gitu. Nah, apakah menurut Bung Bima, pantaskah Sadio Mane menggantikan Lewandowski? Kayaknya nggak, menurut gua sih kurang ya. Iya, kalau boleh jujur melihat kontribusi Lewandowski di Bayern Munchen dalam beberapa tahun terakhir dan bahkan musim lalu kan sangat luar biasa ya bagaimana dia tampil sebagai seorang nomor 9 yang sudah sangat lama ya dinanti-nantikan sebelum mungkin sebelumnya Lewandowski itu Klose ya atau siapa ya? Mandzukic Kalau ya, ingat gue Mandzukic sebelum Mandzukic itu kan kalau dibandingkan Mandzukic justru Lewandowski kan justru ada lebih Götze bagus. juga waktu itu ya. Götze Ya. dipaksa. Dan kehilangan yang sangat besar gue pikir kehilangan Lewandowski tapi Bayern pun juga ya harus dilepas ya karena pemain sudah tidak punya hati dalam tanda kutip untuk bermain di klub tersebut kan nantinya ya akan berbeda hasilnya. Dan kalau soal Sadio Mane memang pemain bagus dalam mungkin uh, 3 musim lalu ya. Namun kalau berbicara tentang musim ini ataupun musim 2020 2021 2022 penampilannya tidak begitu memuaskan dan memang itu yang membuat dia dilepas oleh Liverpool kan karena banyak fans Liverpool yang beranggapan bahwa Sadio Mane ini udah saatnya dilepas karena udah nggak seperti dulu lagi kan dan bahkan Salah pun juga bisa dilepas namun kan kalau saat dilepas penggantinya yang belum ada. Iya, itu dia. Sebenarnya, sangat disayangkan ya, tapi belum cocok, menurut gue sendiri Sadio Mane menggantikan Lewandowski itu jauh ya. Iya, karena kan Sadio Mane juga bermainnya kan di sektor kiri kan, nggak di Iya, melebar. uh, tengah ya. Ya. Mhm, Walaupun dia seringkali bermain ke tengah, tapi kan dia bukan orang target man ya. naturalnya dia untuk bermain Iya, di tengah gitu kan. mhm. Nah, Yang kalau menarik adalah hmm, ini, Andre, siapa yang akan apa tuh? menggantikan dia di striker nomor 9 kan? Akankah menaruh Muller sebagai false nine ataupun justru mendatangkan pemain baru ya? Iya. Karena kan masih lama juga nih jendela transfer masih sebulan lagi masih bulan Oh, masih September sebulan tanggal lagi ya jadi 1. transfer ya? Iya, Oh, ya masih ada kesempatan sih ya. Tapi ya gitu ya, kadang harus beli siapa gitu yang benar-benar pas gitu, yang harus target man. Tapi kalau misalnya udah beli target man, itu Sadio Mane main di sayap pun aman ya. Jadi iya. pelapisnya banyak. Masih ada Gnabry, masih ada Kingsley Coman kan. Iya, Leroy Sané juga masih ada ya. Iya. Iya, masih banyak. Nah, itu dia, kira-kira, juga dengan adanya Matthias de Ligt nih, Bung Bima. Bagaimana nih, apa ya, kekuatan lini pertahanan dari Bayern Munchen itu kuat nggak? Tambah kuat atau sebenarnya masih kurang? Oh, kan sih kan seperti yang kita bahas di video sebelumnya ya kan, Bayern Munchen akan mendatangkan siapa di lini belakang. Namun Iya. justru Matthias De Ligt ini yang Iya. tanpa rumor-rumor yang kencang-kencang, namun justru langsung datang gitu kan. Iya. Ini menjadi Oh, Bayern sebuah Munchen emang kayak gitu kayaknya biasanya. iya, Nggak ada rumor langsung jempret datang gitu. Nggak ini tahu sebuah itu transfernya pendatangan dari yang mana. uh, luar biasa ya karena duitnya dengan dari Upamecano saya pikir juga akan luar biasa. Dilepas beli dalam karirnya di Juventus kurang baik ya, Iya. justru kalah saing dengan back-back yang sudah mendekati masa pensiun Bonucci dan juga Chiellini. Namun inilah saatnya dia yang gue sudah sering bahas, Bundesliga adalah liga yang sangat
ramah untuk pemain muda ya. Meskipun Ya, betul. dalam konteks dari sini sudah tidak dalam konteks dia harus berkembang, namun dia harus membuktikan kualitas. Namun yang dimaksud adalah bagaimana ini saatnya dia membuktikan kualitas yang dimiliki di tekanan yang tidak begitu berat di Bundesliga berbanding terbalik di Serie A yang persaingannya sangat ketat ya. Dan soal sudah cukup atau belum ya sudah cukup ya, tinggal bagaimana mencari pengganti daripada Upamecano dan juga Delih ya, walaupun masih ada Lucas Hernandez ya. Ya. Oke. Oke, sebenarnya tadi udah cukup ya. Ya sebenarnya Kuasi juga masih belum mumpuni ya. Kita harus banyak jam terbang sih sebenarnya. Sangat kurang. Oke. Sekarang kita lanjut ke tim selanjutnya nih, Bung Bima. Ada Barcelona nih yang lagi apa ya, panas-panas banget ini ya. Banyak banget pemainnya, striker sampai menumpuk gitu ya. Di Iya, depan gue juga nggak tahu sebagai main fans striker siapa. Bisa Depay, bisa Aubameyang, bisa iya. Lewandowski. Gue Bayangin juga kalau sebagai fans dikasih. Barca rada bingung gue juga. Nanti kalau ini nggak ada yang mau ngebeli itu gimana gitu kan. Tapi ya nggak tahu. Ya, apa yang mau yang jadi pertanyaan Bre? Kenapa? Yang jadi pertanyaan apa? Ya itu kalau striker menumpuk gitu kan ada Rafinha, ada Braithwaite. Braithwaite pasti dilepas ya mungkin ya kalau misalnya ini ya, karena terlalu menumpuk gitu. Sekarang kan striker atau pemain depan yang tersedia tuh ada pertama ya ada Dembele, Lewandowski dan Rafinha. Gue pikir ini 3 pemain ini akan menjadi pilihan utama untuk pemain inti ya. Ya, Terus 3 pemain cadangan itu tuh mungkin Aubameyang, Ansu Fati dan juga Ferran Torres. Ya, ya. 3 pemain ini Memphis 6 Depay ya. juga masih ada ya. Nah itu ya, yang 3 ini. Nah kan masih ada satu lagi ya, Memphis Depay. Iya, Memphis Depay ini kan kabarnya akan Braithwaite. dilepas, tapi Memphis Oh, Depay ingin dilepasnya ke klub yang benar-benar membutuhkan dia, seperti Tottenham Hotspur ataupun klub lain. Kalau Bayern tim Munchen yang bisa tidak kali ya. membutuhkan dia, mungkin Tukeran gitu. bisa juga. Ya kan, selain Memphis kan masih ada pemain muda, ada Alex Collado, walaupun dia natural sebagai seorang center midfielder, dan juga ada Abde ya. Nah ini kan ada 9 kalau dihitung oleh Memphis, Collado dan juga Abde. Dan bahkan 10 kalau sama Braithwaite ya, meskipun Braithwaite, kemudian Neto, Iya, iya. terus Rick Wick, Itu lama-lama bikin klub baru kali ya. Umtiti, iya banyak sekali nih, makanya nih gue juga bingung siapa yang akan dilepas itu. Dan Iya, karena susah juga kan, karena masalahnya adalah ya. kalau pemain-pemain ini belum ada yang beli, banyak nggak bisa daftarin pemain baru gitu kan. Makanya itu dia. Dan soal pemain siapa yang apakah menumpuk, jelas menumpuk, karena 3 juga sudah cukup. Tiga Dan cukup. bahkan kalau gue boleh jujur tuh, eh, gue nggak ada pemain yang benar-benar terkesan yang pantas berada di starting eleven daripada Barcelona nantinya. Hmm. Karena Rafinha nggak cocok ya? gue masih melihat sosok Rafinha itu tidak begitu bagus atau overrated ya, Hmm. terlalu dibesar-besarkan. Begitu juga Oh, Dembele dalam 2000 dia masuk 2017 atau 2000 apa ya, Neymar pergi dia masuk kan. Gue melihat juga Dembele ini belum menunjukkan kualitasnya yang dia miliki, dan bahkan gue nggak begitu impress meskipun dia dalam beberapa match terakhir yang termasuk di Liga musim lalu dia tampil bagus, namun standar gue tuh nggak segitu. Standar gue tetap Dembele dengan harga yang dia beli Barca sangat mahal, kemudian dia diplot sebagai pengganti Neymar, nggak itu standarnya, harus lebih lagi. Dan kemudian Dembele ini ya, gue kalau ngeliat pemain-pemain Munchen kan, wah badannya, iya, lu tahu sendiri kan, iya. gede-gede banget. Fisika, Nah ini iya. yang gak buat dari sosok Dembele gitu. Dia masih kurus gitu kan. Justru sama pemain Barca B itu justru badannya sangat kalah gitu kan. Makanya ini gue nggak tahu. Itu yang pertama. Dembele itu body strength-nya tuh dia nggak ada gitu kan. Kemudian untuk Ansu Fati, gue impress ketika dia baru masuk ya, ketika dia baru banyak dikenal, tidak begitu dikenal publik. Namun makin kesini gue melihat Ansu Fati ini menjadi sosok yang apa ya, star syndrome ya, dengan makin nomor punggung 10, dia dari juvenil A langsung naik ke Barca senior tanpa harus bermain di Barca B. Bukannya sosok Ansu Fati ini berbahaya kalau terus menerus seperti ini, karena dia bukan Messi,
dia tidak lebih besar dari klub, dia tidak lebih besar dari pemain-pemain lain. Namun dia justru menunjukkan sesuatu yang harusnya tidak dia lakukan. Kemarin seperti di 2 match terakhir, banyak juga fans yang mengatakan bahwa Ansu Fati ini makin star syndrome gitu. Dengan banyak pujian yang dimilikinya, dan bahkan juga kan dia juga udah cedera nih kan. Dia sudah sering cedera. Ya, yang maksud adalah yang sampai cedera juga sering, justru star syndrome-nya juga makin menambah. Untuk Ferran Torres, gue juga ini nggak terlalu gimana ya, seperti Setara ditipu semua ya ya. kayaknya. Iya, terlalu banyak harapan ya. Ferran Torres juga didatangkan dari Manchester City dengan harga yang lu tahu sendiri cukup mahal ya, dengan ukuran pemain Iya. yang justru kalah saing dengan Phil Foden, pemain muda yang posisi aslinya itu bukan seorang winger namun seorang attacking midfielder, namun kalah saing. Ada Mahrez, ada Sterling, namun Ferran Torres tidak begitu tampil baik. Dan juga dalam musim lalu dia kan sering kali membuang-buang peluang gitu kan, bahkan Iya. sering kesel tuh fans Barca tuh, untung ada Aubameyang gitu. Iya. Dan justru ya makanya gue nggak tahu dah nih, kalau Barca masih nggak juara dengan squad yang ada sekarang ya udah wassalam aja lah gitu. Iya, tapi Barca sudah dipastikan harus melepas pemain ya. Karena apa ya Iya, istilahnya, kalau tidak melepas pemain itu ya bermasalah bagi klubnya sendiri gitu, nggak bisa lanjut di La Liga. iya. Nah, itu Benar itu menurut kan Bung yang Bima, jadi ya, apa, ya menurut Bung Bima nih gimana? Kira-kira dari striker dulu deh. Kira-kira siapa yang dilepas gitu? kalau dari yang sudah kelihatan kan Braithwaite nggak dihitung ya, karena Braithwaite, Ruud Pickwick, Oscar Mingueza, dan juga Neto tuh, dan juga Titi ya, itu 5 ini pemain tuh udah dipastikan akan keluar ya. Tinggal bagaimana, mungkin sisanya tuh ada Memphis, ada Ferran, mungkin Ferran juga masih bisa dalam masuk daftar jual. Kemudian ada Alex Collado, walaupun gue berharap Alex Collado ini nggak dijual, karena dia pemain yang bukannya karena gue suka, tapi dia pemain yang smart. Dia tidak mengandalkan speed ya, dia mengandalkan passing update. Memphis, Ferran, kemudian juga ada Sergi Roberto, gue harap juga dijual ya, mungkin itu. Mungkin Oke. bisa sampai 10 pemain pasti Sampai 10 ya. yang Untuk akan dijual. menutupi ini ya, krisis finansial kali ya. Iya. Iya, menumpuknya itu ya. Terlalu harga, terlalu mahal, terus ya pemainnya itu terlalu banyak gitu ya. Harga Iya. lebih mahal, pemainnya terlalu banyak. Jadi masukan untuk klubnya nggak ada gitu ya. Dan juaranya nggak Hmm. ada. Iya, bahkan Iya. Des juga akan dijual kalau ada klub yang minatnya, karena kalau Aspi jadi masuk, kemungkinan besar Des keluar gitu. Iya, Kan betul. sampai 11 ya. Mm. Mungkin malah bisa sampai lebih dari 11 juga bisa. Tapi itu dia, 11 ini setengahnya akan kejual apa enggak. Kalau nggak kejual rugi, bukan rugi masalah duit atau semacamnya, rugi soal gaji. Iya, iya, iya. Oke. Kalau menurut Bung Bima nih, tadi kan Bung Bima tidak menyebutkan Frankie De Jong. Frankie De Jong Oh, itu akan bakal dilepas gitu ya. Ada isunya bakal dilepas, tapi Frankie De Jong memilih lebih bertahan di Barcelona. Bahkan dia rela untuk dipotong gajinya 50% gitu, Bung Bima. Gimana menurut Bung Bima, apakah dia layak nih untuk dilepas? ada sedikit perbedaan informasi nih, kalau dari Oh, perbedaan informasi yang informasi. ya, kalau dari informasi yang gue baca ataupun Ya, gue atau belum update ya, gue juga nggak tahu, gue belum ya. update ataupun Gimana informasi dari Bung informasi Bima? informasinya berbeda. De Jong ini nggak mau dipotong gaji gitu, kan itu jadi masalah kan, mengapa Barca meminta De Jong keluar, sedangkan De Jong mau keluar, tapi kalau utang gajinya De Jong ini dibayar terlebih dahulu gitu. Dan soal De Jong ini, gue sebagai fans Barca tuh apa ya, sedikit kesal juga, karena udah 2 kali nih kalau De Jong kejadian. Udah 2 kali. Sebelumnya kan Arthur di swap, pemain muda di swap oleh Miralem Pjanic gitu kan. Kalau Iya, De Jong keluar pemain ini, pemain gue pemain tua ya. Dan iya, itu kalau dia yang nggak keluar ini, aneh sih swap-swap begitu ya. iya, makanya gue juga bingung. Makanya nih, kok lu banyak jual pemain, tapi banyak beli pemain kok, jadi justru gaji De Jong nggak bisa aja, kan bilang ada sedikit sebuah keanehan ya, walaupun gue nggak Sebenarnya tahu ya. merugikan sendiri ya.
bisa dibilang. Iya, gue juga nggak tahu kan apa yang terjadi dalam internal Barca ya. Namun gue sebagai fans, sebagai gue ngelihat dari sisi luar, gue nggak suka ini. Mengapa? Karena Frenkie de Jong pemain muda yang dia uh, masih punya jaminan atau masih punya kualitas yang masih dapat dinaikkan lagi, namun diperlakukan seperti itu kan nggak etis gitu. Pemain yang sudah sangat cinta sekali loh, kalau tahu sendiri De Jong itu kan dari Ajax, dia memang mimpi-mimpikan untuk bermain di klub favoritnya sejak kecil yakni Barcelona, namun diperlakukan seperti itu. Setidaknya memang kalau Barca memang tidak membutuhkan lagi dia lepas secara free aja gitu, dipotong kontrak aja langsung dipotong, tapi kan itu nggak dilakukan gitu kan. Ini seperti tarik ulur ya, ini juga yang mengapa Messi keluar, ada tarik ulur yang terjadi antara Messi dan juga Barcelona tahun lalu. Dan gue bahkan sempat nge-tweet ya, kalau Frankie England keluar ya gue nggak impress lagi dengan klub ini gitu ya. Bukannya tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, namun yang gue bilang tadi, dia nggak pantas dilakukan seperti ini. Mengapa nggak membuang, bukan membuang maksudnya ya, ataupun menjual pemain-pemain yang sudah tua-tua seperti Jordi Alba, Gerard Pique, kemudian Sergei Busquets, dan lain-lain gitu, pemain-pemain yang memang sudah nggak harusnya bermain di Barca lagi. Barca kalau mau berubah ya pemain-pemain yang tua-tua inilah yang dijual, bukan pemain-pemain yang masih dalam masa pengembangan dan masih Iya, iya. akan Ada ya. naik. Bener. Iya, iya. Karena di Barca ini deh, kadang tuh pemain dari La Masia tuh sama Katalan tuh di terlalu di apa bahasanya ya, Di apa istimewakan. ya, istimewa ya. Iya, harus ada Iya, gitu ya. kayak eh kayak Pique, Sergio Roberto, Busquets, Alba tuh kan pemain-pemain La Masia, jadinya tuh diistimewakan, nggak bakal dijual tuh ntar sampai ntar Sama dia kayak pensiun di sama kayak Barca. Madrid kayaknya dulu kayak gitu, tapi sekarang Kampret. udah enggak ya Madrid ya? Iya, Madrid bahkan kayaknya dulu sekarang gue Sergio lebih senang Ramos Madrid gitu ya. gitu. Gue jujur gue lebih senang Madrid, makanya Madrid kemarin juara UCL gue senang. Kalau dulu Madrid juara UCL gue kesel, namun ngeliat Madrid ini gimana ya, uh, menunjukkan sesuatu yang berbeda dia. Nggak lagi, lu tahu sendiri, Madrid dulu kan beli Bale, beli CR, beli Toni Kroos, sekarang dia nggak lakukan itu kan. Dia sekarang benar-benar membeli pemain muda yang istilahnya Berpotensi uh, ya. berpotensi. Sedangkan Barca kayak gue nggak setuju Barca beli Pedri, beli Pablo Torre atau beli Rafinha yang usianya masih muda. Namun kan Barca tuh nggak itu. Barca tuh klub yang menghasilkan pemain. Iya. Itulah bedanya Barca dengan klub-klub lain. Mengapa banyak fans atau banyak pecinta sepak bola yang menilai Barca. Iya, itu dia. Ini sebenarnya nyangkut ke negara juga ya. Kadang Spanyol itu belanya banyak pemain Barca semua gitu ya. Iya, Katalan, Madrid Katalan. Iya. benci gitu ya. Iya, Katalan kayak gitu ya. Iya. Itu jadi aneh gitu. Jadi ya gimana ya? Kok Spanyol isinya Barca semua kayak Iya. gitu. Bener-bener Barca ini mainin atau Madrid semua waktu itu, tapi kalau Madrid kan sekarang udah enggak Iya. ya. Gitu. Bisa kayak gitu ya. Bener-bener antara apa Sergio Ramos dan Pique dulu sempat bertengkar gitu ya. Iya. Itu kan ya mungkin karena hanya di luar Spanyol timnas, kalau dari timnas Spanyol mereka temannya. Oke. Nah, ini kan ada yang beli pemain terus ya. Ada juga yang ditikung nih Bung Bima. Chelsea FC. Chelsea FC ya. Ini semua pemain pada pindah ke Barcelona. Gimana nih menurut Bung Bima? Jadi tidak ada Ya yang ini kan yang Sterling doang. ini kan yang ditakutkan oleh beberapa fans Chelsea ya, dengan keluarnya Roman Abramovich yang kita tahu sendiri ya, meskipun beberapa pengamat yang sudah malang melintang beranggapan bahwa Chelsea juga lebih lebih dulu ataupun lebih dikenal orang juga ketika sebelum Abramovich. Namun ketika Abramovich datang kan banyak piala-piala yang dihasilkan oleh Abramovich, pembelian-pembelian, kita tahu sendiri. Nah ini kan di pengurusan yang baru ini, aduh lupa siapa namanya itu yang baru, yang sekarang Chelsea, di pengurusan baru ini justru kan menampilkan sesuatu yang justru membuat fans tuh udah nggak percaya diri ya. Gue nggak tahu apa yang terjadi dengan Chelsea ini, ataupun Tuchelnya, ataupun memang nggak mau, ataupun ada masalah ya antara apa ya namanya,
komunikasi ataupun sesuatu hal yang tidak dimiliki ya, yang gue nggak tahu apa yang dimiliki seorang Abramovich dan tidak dimiliki oleh seorang Todd ini. Oke. Jadi nggak ini ya, bisa dibilang apa ya, Chelsea ini sebenarnya skuadnya sebenarnya udah mumpuni ya sebenarnya ya? Atau, bisa dibilang harus beli pemain juga gitu? Kalau soal beli pemain kan jelas ya, karena kan di tengahnya ini kan kehilangan Christensen, kemudian Rudiger ini kan menjadi sebuah hal yang harus segera ditutupi. Di lain sisi juga kan Aspi Alonso juga ingin keluar gitu kan. Iya, Chelsea namun nggak bergerak cepat, justru Chelsea lebih menekankan pembelian striker ya. Harusnya kan back dulu ya? ya walaupun melihat Lukaku dan Werner juga masih belum menunjukkan sesuatu Iya, yang indah bagi fans tandingnya Chelsea ya? ya sangat Heeh, wajar ya sih itu ya itu. Namun gua seperti yang gue lihat ini gua nggak bisa melihat secara ini karena gue melihatnya memang ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh Todd ini dibandingkan oleh Abramovich. Mungkin misalkan soal uang yang dimiliki Abramovich yang rela menggelontorkan berapapun asalkan timnya bagus. Gue juga nggak tahu itu kan siapa yang tahu kan. iya. Mungkin itu. Iya mungkin itu ya, apa ya, dari ini juga masalah finansial lah intinya. Iya benar-benar. Karena Finansial kan juga. kayak kalau lu tahu sendiri pemiliknya Arsenal itu kan Stan Kroenke ya. Stan Mmm, Kroenke itu kalau di Arsenal tuh dia pelitnya minta ampun, namun kalau di klub basket atau klub NFL-nya tuh buset dia mhm. dia sangat-sangat Kenapa tuh? Karena emang Arsenal ya sangat-sangat udah istilah istilah mau iya beli dia di apapun. Arsenal pelit banget, tapi kalau di klub NFL sama basketnya dia mau beli siapapun dibeli gitu kan kampret gitu. Yang gua apakah itu yang terjadi oleh di Iya, di Chelsea seperti yang terjadi di bisa Arsenal kan? jadi, iya. Ya mungkin dia udah tahu kali ini Arsenal ya udah gitu-gitu doang Iya, kali. ya. Jadi mau beli siapapun, ya bisa jadi beli CR7 ya, Iya, tapi itu iya. nggak mungkin kayaknya. Apakah yang terjadi di Chelsea ini sama kah yang terjadi di Arsenal ya? Ya gue Iya, nggak tahu juga, tapi bisa aja seperti itu ataupun bisa hal lain karena gue sendiri juga kan nggak begitu tahu di internal Chelsea karena gue juga nggak terlalu mengikuti Chelsea ya, hanya dari iya, luar-luar saja. iya, oke. Oke nih Bung Bima, terakhir nih dari, transfer dari CR7 nih yang katanya mau keluar nih Bung Bima. Gimana nih menurut Bung Bima, apakah CR7 itu, sudah layak untuk keluar atau bermain di kasta bukan Liga Eropa lagi? Kalau melihat gerak-gerik daripada CR ini yang tidak mau melanjutkan karirnya di Manchester United kan seperti yang gue bilang semua video yang lalu ya, ya memang pasti akan keluar. Namun masalahnya kan klub mana yang mau menampung CR. Sedangkan CR gue melihatnya dia dengan musim lalu mencetak 24 gol atau 25 gol untuk Manchester United, dia masih ingin tampil di Eropa, masih ingin tampil di Liga top Eropa. Namun kan masalahnya nggak ada klub top Eropa yang mau mendatangkan dia, walaupun gue yakin Mhm. seperti Newcastle dan lain-lain ini pasti mau, tapi Newcastle juga nggak bermain di UEFA Champions League kan, Iya. PSG juga nggak mau, walaupun Kira-kira menurut gue Bung Bima kenapa? Apa berharapnya karena usianya tidak mau? mungkin karena usianya dan juga bukannya gue sebagai gue fans boynya Messi ya, namun Messi itu walaupun di usianya yang sudah tidak muda lagi, Messi tam, permainannya dan penampilannya nggak ada yang berubah, dia tetap bermain di sisi playmaker walaupun dia posisinya ketika di line up sayap, namun dia masih di playmaker, dia masih banyak bergerak. Berbanding terbalik dengan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ketika di usia prime-nya dia kan mainnya kan di sisi kiri ya, di sisi winger. Namun Ya, ketika sudah main tidak muda depan lagi, ya? dia mainnya kan di striker di depan. Nah, Ya. mungkin itu yang tidak disukai ataupun yang membuat klub-klub top Eropa tidak mau mendatangkan dia, lebih baik mendatangkan pemain muda seperti Darwin Nunez, seperti Kelly Alan, seperti Kylian Mbappe dan lain-lain, mungkin itu karena penampilan Cher ini untuk di depan gawang, wah
sangat menakutkan. Namun kan Ya, CR yang kita kenal kan dengan larinya, dengan kemampuan larinya, dribble iya, dan lain-lain, iya itu dia. iya. Berapa langkah ya, lompatnya pun jauh banget. Iya, masih jauh ya. CR kalau untuk di depan gawang masih sangat menakutkan. Namun kan itu yang bukan itu yang dicari oleh klub-klub top Eropa. Iya, beda ya. Oke. Apakah era emas dari CR ini akan habis? Yang gue nggak begitu tahu ya, karena gue nggak bisa atau nggak mau coba nggak tahu itu bang untuk memprediksi karena gue juga masih mau lihat seperti yang gue sudah bilang berkali-kali, gue masih melihat Messi dan CR tuh main bareng dulu sekali aja setengah musim juga nggak apa-apa dah di klub Iya, mana gitu ya, tapi yang pastinya di klub Eropa, jangan mainnya di MLS dan lain-lain. Exposure dan lain-lainnya itu udah berbeda ya kalau udah di luar Eropa tuh. Gitu sih. mhm. Kalau PSG berarti dia udah pasti nggak mau ya. PSG aja udah Iya, nolak ya. Nah, iya. PSG pun Walaupun udah gua banyak nggak tahu ya striker ya. walaupun gua nggak tahu ya PSG Iya. mau apa enggak. Dan kan juga bisa jadi ke Bayern Munchen kan. Karena Bayern Munchen kehilangan seorang Lewandowski. Kalau lu sendiri Heeh. sebagai fans Munchen ini lu gimana? Ketika Gimana tadi? ya walaupun juga nggak tahu siapa tahu aja kan CR ke Munchen kan. Nah, ketika CR ke Munchen lu sebagai fans Munchen tuh gimana? Atau andaikan nih CR Cocok andaikan sih, dulu andaikan karena CR ke karena Munchen gitu. Munchen butuh sosok striker yang target man Oh, sebenarnya. berarti lu sebagai fans Munchen lu setuju itu? Setuju, setuju tapi untuk nggak sampai ini ya, sampai seterusnya ya. Oh, berarti hanya dikontrak satu musim doang. Iya, kalau nggak 1 musim ya 2 musim itu udah paling lama banget ya. Hmm. Tapi nih, lu Oh, mending CR datang atau nggak datang? mending sih, soalnya Kalau bisa kalau lihat dari ter, sekarang ya. Ya, gimana tuh? Bentar, kalau ada rumor nih, ada rumor yang mengatakan bahwa CR makin dekat dengan Munchen gitu. Ya itu lu mending jadi apa enggak gitu. Jadi sih, mending jadi. Jadi, Karena kenapa saat ini emang sosok dari Munchen kalau menurut gua ya Mane itu nggak bisa nggantiin sih, masih belum bisa. hmm, Beda banget ya Kak, untuk nama Lewandowski gitu. Itu Lewandowski ya perannya cocoknya di CR sih. Dari header, dari hmm. shooting, dari body balance, kayak gitu, dribbling Oh juga. iya, karena kan juga Munchen dari beberapa tahun lalu kan striker selalu yang tinggi-tinggi ya, yang Iya, tipenya kayak Mandzukic, kayak Lewandowski gitu ya. sebenarnya gua nggak cocok ya Mane tiba-tiba ke Munchen gitu sebenarnya agak maksa sebenarnya untuk menggantikan Lo, oh lo, Lewandowski. lo, Nggak lo cocok sih sebenarnya gua. justru nggak suka. Hah? Ya walaupun Nggak gua juga nggak suka. nggak Sebenarnya suka ya. kecuali Mane itu ada ini, ada pelapisnya lagi untuk ini, apa, mengganti Hmm. Lewandowski, bukan Mane sebagai striker utama. Gua sangat nggak cocok itu. Karena main di, apa namanya, game Sekarang online juga nggak cocok. Berat, nggak bisa. Gimana? sekarang di Munchen yang ini waktu uji coba siapa Dre yang dengan Dre? Yang main di depan? Iya siapa? Waktu itu pernah Mane sekali, terus kemarin pertandingan terakhir tuh lawan City, itu yang dimainin Muller. Nah, ya apa masih main false nine sih kayaknya sih. Iya, Emang false kalau nine. kayaknya Itu sih sebenarnya gua nggak cocok kalau Muller di depan kayak gitu, nggak bisa dia. ya Bukan masalah meremehkan, Muller emang yang gue bilang iya dia mainnya itu di belakang striker kan. Kalau Muller nah, tuh bagus itu. iya, nggak bisa untuk Kalau heeh, pasti bolanya los mulu, lewat iya mulu. benar. Iya, Oh, Munchen baru main 2 kali ya mhm, yang kemarin, lawan heeh, DC United ya. iya Lawan DC DC United United sama sama City, City ya. iya, betul. Oh, Gnabry sama mana ya yang waktu lawan DC United Heeh, ya? iya Gnabry sama Muller waktu itu lawan lawan City, terus yang Oh, awal mainnya si waktu lawan City balik lagi ke satu striker di depan ya. iya betul, balik lagi, itu Emang kalau Munchen tuh formasinya berapa deh? Pakemnya. 4-2-3-1 biasanya. Nah, terus tapi sering berubah. Ya Kayak match empat lawan tiga ini tiga khusus sih, berubah gitu atau 4-3-3 biasanya. Ya berubahnya nggak jauh-jauh oh, dari tetap 4-2-3-1 oh 3 kalau itu 4-2-3-1 dua flag. sama 4-3-3 emang hampir sama kan karena Iya,
kalau 4-2-3-1 kan gelandangnya kan rada maju kan, kalau 4-3-3 Ya, kan gelandangnya kan rada sejajar. ya sejajar. Iya kayak gitu. Lebih cocoknya kayak gitu sih. Jadi yang Oh, berarti lu kemarin ngelihat Mane nih nggak cocok main di tengah lawan DC United. Kalau Gnabry kan juga sering kurang. main di tengah Soalnya nih di penalti West ya. Jerman. Kemarin tuh tendangan penalti. Sebenarnya masuk ya, tapi itu pun ketepis gitu meskipun tendangannya keras. Beda sama Lewandowski yang mainnya terarah gitu loh. Gue lebih suka yang kayak Kalau gitu Gnabry daripada gitu. Kalau Gnabry gini Gnabry. Gnabry sama sih tipikalnya nggak bisa dia main di depan. Harus butuh yang badannya besar-besar gitu loh. Tapi besarnya dalam arti bisa lari ya, bukan besarnya kayak Lukaku gitu, sorry gue. Nah, Itu kalau jauh. Icardi gimana Dre? Kenapa? Dre. Apa? Icardi. Icardi. Icardi boleh. Tapi kalau Icardi Kan, menurut gua lemah dalam posisi header sih, masih agak lemah. karena Mhm. katanya nih Icardi mau bakal dilepas itu kan karena kalau Munchen emang mau nyari striker pengganti Lewandowski, eh, nggak ada lah striker-striker yang Iya emang nggak ada. bagus ya. Paling Ini ya masih sejenisnya main deh, Haaland ya, Haaland aja udah pindah. Andre. Apa? Si ini masih ada tuh yang sebelumnya di PSG siapa namanya? Choupo-Moting masih ada. Choupo-Moting masih ada. Nah itu juga nggak bakal dipakai tuh. Mau buat cadangan doang. Anjing itu bisa-bisanya dibeli Munchen anjing Itu goblok. mau buat cadangan doang. Kalau udah striker utamanya istilahnya bener-bener cedera itu baru main itu. Itu nggak ada Anjing gunanya sebenarnya. bisa-bisanya beli Lord Choupo-Moting anjing. Iya makanya kan nggak ada gunanya. Istilahnya Choupo-Moting ya numpang piala doang ya di situ ya. Nggak main juga dapat Ya, piala gitu. striker siapa ya? Ya paling itu sih ya, Memphis, Icardi itu Iya. emang sih paling sih. Iya. Walaupun Memphis juga lebih bagus main di kiri ya, dia kan bukan striker ya, Oh lebih prediksi main di tadinya kiri. tuh Haaland sebenarnya ya. Tapi kan Haaland udah Iya, ganti. Biasanya kan gitu ya. makanya makanya gua kira tuh Haaland tuh bakal ke Munchen karena lo tahu sendiri kan Munchen tuh main dari Dortmund kan banyak Boze, Iya. Hamels kan. Iya, gua agak kaget sih Haaland ke City Ya, gitu. Untuk tapi apalagi Lewandowski keluar gua aduh gimana nih. Bener-bener udah gimana nyerangnya udah kayak nggak nyerang bertahan total. nah kalau lu ngelihat dari seorang Hansi Flick perlu seorang striker baru apa enggak? Menurut kalau dari kacamata Hansi Flick ya gue lihat ya Iya, perlu uh, perlu perlu. perlu. Lu kalau ngeliat permainan Hansi Flick, kayak misalkan contoh City sebenarnya tuh kan kalau seorang striker dia nggak perlu kan Pep, Hmm, namun karena lo tahu sendiri dalam kondisi tertentu kan masih membutuhkan striker dan itu kan yang benar. membuat Ya, City dalam beberapa musim terakhir kan nggak bisa juara UCL kan. Bahwa ya berarti lu dari kacamata Hansi Flick pasti membutuhkan seorang striker gitu. harus butuh dong, butuh. Kalau Lah, ya saya kalau dulu ya. kalau Hansi Flick kan Terus beda terus ya terus. sama Nagelsmann ya. Nagelsmann kan Benar-benar. istilahnya apa ya? Dia tuh mungkin bingung ya sama sistem kinerja dari Bayern Munchen ya. Mungkin dia Hmm. pun kayak kaget gitu, kok Barcelona bisa padahal dia tuh krisis gitu, bisa beli-beli pemain gitu. Nah, Kok Munchen kok kalau kayak dari kacamata Nagelsmann butuh apa enggak? dari kacamata Nagelsmann antara butuh nggak butuh sih. Dia mungkin lebih Oh, nggak butuh karena udah ada Mane, hmm. terus bisa mainin Muller juga. Berarti berarti di satu sisi kita bisa katakan bahwa memang Hansi Flick awalnya Nagelsmann udah mengantisipasi keluarnya Lewandowski dengan mendatangkan Mane ataupun enggak? Dari kacamata Nagelsmann iya, kalau gua enggak, Enggak. Oh sangat ya, sangat nggak sorry. cocok. Sebenarnya banyak fans Munchen yang apa ya, bisa dibilang kayak ya nggak gua doang sih, ada ya temen gue juga ya, Hmm. kayak kurang gitu kok malah dipasang Mane gitu loh. Kayak nggak cocok sebenarnya. Masih mending Firmino gitu. Iya, Mana yang didatengin gitu loh. Bingung padahal Mane tuh diincarnya tuh kecepatan bukan Munchen tuh sebenarnya nggak butuh kecepatan di depan, butuhnya ya iya umpan-umpan itu, benar-benar. umpan dari Kimmich. Karena Munchen tuh mainnya kan hampir sama kayak Barca sama City kan, walaupun nggak Iya, template kayak Barca sama City. mhm. Kayak gitu. Bundesliga bener nih sama tutupnya 1 September. September ya. Serie A, Ya La semoga masih ada Liga, lah ya. UPL, La Liga Mudahan 1, ya, 1 September semua. masih ada yang bisa ini. Oke, thank you Bung Tapi Bima ya. dari rumah, Ya, gimana? tapi kalau dari rumor gimana tuh? Rumor ya? Iya, Rumor Munchen gua ada beli striker atau enggak gitu? Enggak. belum ada rumor sih. Kalau Munchen jujur rumornya tuh agak susah sih. Kalau dari Buat fans-fans dapetin. gitu kayak dari
Kalau lo Kebanyakan beli pemain kayak gue muda kan, ya, yang nggak terkenal gitu. Yang kemarin Tel baru datang lagi. Itu kayak nggak misalkan cocok. kalau gue di Twitter Mazraoui, kan itu kan ah, banyak kan ya, gue kan nge-follow fans page ini kan apa namanya, ya, Inter, Barca, Arsenal, jadinya gue tahu kan ya rumor-rumor ya, yang ya. bakal didatengin tuh. Kalau mungkin berarti nggak ada. Mungkin belum ada, atau mungkin ya gue belum update kali. Gue lebih ke apa ya, akun resminya sih daripada akun yang kayak gitu-gitunya, Oh ya, benar-benar. kayak gitu. Oke, mungkin closing statement dari Bung Bima terakhir ya. Tentang apa nih? Semuanya, semua tentang update transfer secara singkat aja nih. Ya mungkin soal transfer ini, ya tim-tim yang sebelumnya tidak begitu apa namanya on di liga musim lalu sudah mulai berbenah ya, seperti Manchester United yang mendengar Sandro dan juga siapa namanya, Erikson ya, Ya. dan ETH itu gue pikir itu dua-duanya emang kemauan ETH karena kan dua-duanya dari Ajax. Hmm. Ya tinggal bagaimana sih klub, gue lebih menekankan atau menyoroti MU dan juga Barca. Gue nggak nyanyi Arsenal, yang Arsenal sudah tersiap-siap, Ya, namun dua tim ini nih yang, karena dua tim ini dua tim besar, tidak ya, hanya butuh seorang pemain bintang namun juga seorang pemain yang mempunyai pemahaman ya. yang sama dengan Ngerti tim. pelatih dan juga karakteristik dan perilaku tentunya ya. Itu sih. Oke, thank you Bung Bima ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih Bung Bima telah hadir di video Bincang Bola pada kesempatan kali ini ya. Oke, thank you.